Hidup kita penuh dengan kekecewaan, berharap sama suami kecewa, berharap sama istri kecewa, berharap sama anak kecewa, berharap sama orang tua kecewa, berharap sama pemerintah kecewa. Hanya orang-orang yang berharap kepada Allah, hidupnya tak pernah kecewa. Kenapa? Akhlak tertingginya orang mukmin adalah senantiasa berhusnuzon kepada Allah, sangka baik sama Allah. Apa kata satu orang sahabat? Daripada aku mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu, seandainya begini, seandainya begitu, daripada kalimah itu keluar dari mulutku, lebih baik aku memakan bara api. Apa yang terjadi kepada mereka, apa yang datang dalam kehidupan mereka, mereka syukuri. Itu sahabat. Mereka adalah bintang-bintang. Maka hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah, kita nggak boleh fanatik kecuali kepada tiga sih. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selain itu nggak boleh fanatik. Sama imam madhab, kita bermadhab silahkan, tapi nggak boleh fanatik. Kalau kita madhab Syafi'i, tahu imamnya tak berkunut, kita tak ikut imam. Atau kita sebaliknya, imamnya berkunut, kita angkat tangan, amin. Hadirin sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Perkara yang paling penting adalah perkara iman. Tanpa iman semua amal tertolak. Ya. Ada orang puasa hari ini Pak, tapi dia bukan orang beriman, percuma dia puasa. Karena yang diperintah puasa siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi iman ini awal, bab awal dalam Islam. Usaha yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam buat adalah usaha atas iman. Bukan usaha atas ilmu dulu Pak. Bukan Nabi tak bicara hukum hakam, halal haram ini semua, ataupun ibadah. Di awal-awal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya bicara tentang kebesaran Allah. Nabi hanya datang kepada manusia, kepada para sahabat hadirin sekalian, bicara dari hati ke hati tentang satu kalimat saja. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Nabi tak perintah, tak katakan haram, haram, bukan begitu. Sahabat masih minum khamar Pak, masih minum khamar. Nabi tak usik hobinya sahabat. Nabi tak rampas kesenangan sahabat. Nabi hanya datang kepada para sahabat mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Ayo semua Pak, talkinkan kalimat yang keras Pak. La ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan berjaya, kalian akan selamat, kalian akan bahagia. Itu je dakwah Nabi. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Dan ini ternyata bukan hanya Rasulullah yang bawa kalimat ini, seluruh Nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hantar ke dunia membawa satu kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Orang Islam dalam keadaan hina sehina-hinanya, Allah cabut kehebatan Islam. Kenapa hadirin mulia? Di hati umat penuh dengan dunia. Idza azamat ummati dunya nuziha minha haibatul Islam. Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka Allah akan cabut dari mereka kehebatan Islam. Di mana-mana kita dengar majelis dunia penting, duit penting, ini penting, teknologi penting, ini penting. Nafikan Allah mereka semua. Kita mesti menafikan segala-galanya, isbatkan kepada Allah. Itu maksud kalimah la ilaha illallah. Katakan kepada semua orang bahwasanya yang berkuasa di dunia ini hanya Allah saja. Yang berkuasa di akhirat hanya Allah Ta'ala saja. Tak ada yang berkuasa selain Allah. La ilaha illallah. Itu presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota, bupati tak punya kekuasaan, pak camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Kita tak bisa apa-apa. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali di hadapan para sahabat mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, dengarkan baik-baik, aku tak bisa apa-apa. Nabi bilang. Rasulullah saja nafikan dirinya. Kenapa kita hari ini merasa bisa ini, bisa itu? Kalau nggak ada saya bagaimana? Nafikan diri hadirin mulia.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat? Kalau aku bisa apa-apa, kenapa ketika hijrah aku harus sembunyi-sembunyi? Dialah Allah Ta'ala yang telah selamatkan aku sampai di Madinah, dan dialah Allah Ta'ala yang telah kembalikan aku siang hari ke Makkah ketika Fathul Makkah. Bukan aku yang hebat, Allah yang hebat. La ilaha illallah. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Itu dakwah. Hari ini kalau ketemu orang kaya langsung bangga, woi tadi aku ketemu orang kaya bos, mantap dia hebat, kaya banget, rumahnya besar. Orang beriman tak takjub oleh orang kaya. Dalam pandangan orang beriman, orang kaya tak lagi terlihat hebat, raja-raja tak lagi terlihat gagah. Yang hebat hanya Allah Ta'ala saja, yang gagah perkasa hanya Allah Ta'ala saja. Selain Allah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Itu sahabat, Pak. Mereka nggak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Sahabat-sahabat tak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tangannya naik itu hanya kepada Allah saja. Kalau kepada makhluk memberi dia. Mereka tak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada selain Allah, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Hidup kita penuh dengan kekecewaan, berharap sama suami kecewa, berharap sama istri kecewa, berharap sama anak kecewa, berharap sama orang tua kecewa, berharap sama pemerintah kecewa. Hanya orang-orang yang berharap kepada Allah, hidupnya tak pernah kecewa. Kenapa? Akhlak tertingginya orang mukmin adalah senantiasa berhusnuzon kepada Allah, sangka baik sama Allah. Apa kata satu orang sahabat? Daripada aku mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu, seandainya begini, seandainya begitu, daripada kalimah itu keluar dari mulutku, lebih baik aku memakan bara api. Apa yang terjadi kepada mereka, apa yang datang dalam kehidupan mereka, mereka syukuri. Itu sahabat. Mereka adalah bintang-bintang. Maka hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah, kita nggak boleh fanatik kecuali kepada tiga sih. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selain itu nggak boleh fanatik. Sama imam madhab, kita bermadhab silahkan, tapi nggak boleh fanatik. Kalau kita madhab Syafi'i, tahu-tahu imamnya tak berkunut, kita takun ikut imam. Atau kita sebaliknya, imamnya berkunut, kita angkat tangan, amin. Jangan berdiri aja kayak gitu, kayak orang mengharamkan kunut itu. Nggak boleh fanatik, Pak. Apalagi cuma sama ustadz yang hidup di zaman ini, Pak. Oh, hari ini ada orang yang taklid buta. Kalau nggak ustadz itu yang bicara, dia nggak mau dengar. Ini nggak boleh, Pak. Fanatik sama Allah, betul-betul sama Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Sahabat-sahabatlah orang-orang yang telah dijamin Allah radhiyallahu anhum wa radu'an wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi kalau kita mau selamat, Pak, ikut sahabat. Salafus saleh itu, Pak, salaf itu sahabat. Pengikut sahabat menamakan dirinya salafi. Itu bagus, Pak. Tapi harus ikut sahabat. Hari ini banyak orang mengaku salafi tapi akhirat tak ikut sahabat. Tidak boleh merasa lebih, menghinakan diri sehina-hinanya dalam pandangan Allah, menafikkan diri kita. Itu yang diajarkan Nabi. Ya. Nah, maka mulai hari ini hadirin sekalian ada beberapa tips. Nah, kita niat pergi shopping ke mall, tahu-tahu dapat ilmu ini. Ilmu ini penting, Pak. Mulai hari ini jangan pernah berbicara apapun, jangan pernah mengatakan kalimah apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Bisa nggak, Bang? Kalau nggak ada asma Allahnya, diam. Karena perkataan yang tak melibatkan Allah itu bisa perkataan sia-sia, bisa jadi maksiat, dosa. Wah, berat banget nih PR-nya. Kalau memuji seseorang cantik, memuji anaknya baik, anaknya soleh, anaknya soleha, pintar, katakan Masya Allah. Masya Allah, cantik sekali anakku. Tak ada puji-pujian kecuali milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kalau janjian sama orang, jangan pernah lupa menyebut insya Allah. Nggak ada katakan, besok kita ketemu ya di Mall Kokas ya, ada pengajian besok, see you. Itu perkataan apaan?
Allah benci kalimat itu karena tidak ada asma Allah. Mesti insya Allah besok kita jumpa. Kalau ada yang kepanasan hari ini, katakan Allah yang kasih panas. Siapa yang kasih panas? La ilaha illallah. Sudah ada AC Pak, tapi masih panas. Siapa yang kasih panas? Allah. Yang ngasih dingin siapa? Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menggigil kedinginan di dalam kobaran api. Pak, nggak main-main Pak. Bukan api yang memanaskan, bukan es yang kasih dingin. Siapa? Allah. Hari ini kita tidak berjumpa, namun Allah jumpakan kita. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun Allah pisahkan kita. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah.